Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ke-13. Di akhir pelajaran kita 1 triwulan ini. Dengan pelajaran 13 maka kita akan memasuki pelajaran yang baru, yaitu di kuartal 4 nantinya. Di pelajaran yang ke-13 dengan judul pelajaran kita yaitu Kemah Suci. Pelajaran ini akan memandu kita untuk lebih memahami bagaimana pentingnya kemah suci untuk bangsa Israel. Namun, sebelum kemah suci ada hal yang penting juga yang diperkenalkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan jauh sebelumnya tentunya kepada Adam dan Hawa. Apakah yang penting itu yang diperkenalkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa? Ya, Anda benar, yaitu tentang Sabat. Kita bisa temukan dalam kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 dan Keluaran 16 ayat 22 sampai 29. Keluaran 16 ayat 22 sampai 9, hal ini Tuhan ingatkan kembali kepada bangsa Israel. Setelah mereka diperbudak selama 400 tahun di Mesir, mereka lupa tentang Sabat. Itu sebabnya diingatkan kembali bagaimana pentingnya Sabat itu. Mengapa Sabat itu sangat penting? Karena hari Sabatlah tentang memperingati penciptaan yang Tuhan sudah lakukan selama 6 hari lamanya. Mari kita lihat, dikatakan bahwa hari Sabat telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Ibrani sejak awal. Bukan saja setelah mereka keluar dari Mesir, tapi jauh sebelumnya hari Sabat itu adalah sangat penting. Itu sebabnya dalam kitab Keluaran 35, sebelum Allah memberikan pesan penting tentang membangun bait suci, Tuhan mengingatkan kembali tentang Sabat kepada mereka. Mari kita baca dalam kitab Keluaran 35 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 1, firman Tuhan mengatakan, lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Ayat 3, janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Satu pesan yang sangat penting Tuhan berikan kepada bangsa Israel di padang gurun, yaitu tentang apa? Tentang kekudusan Sabat. Setelah Allah memperkenalkan tentang kekudusan Sabat, maka Allah juga memperkenalkan tentang bait kudus, ya. Dikatakan bahwa Sabat selalu tentang Allah sebagai pencipta dan penebus. Sabat dan bait suci merujuk ke arah yang sama, yaitu apa? Keduanya tentang kehadiran Allah dalam hidup kita. Sama halnya bait suci juga adalah tempat yang sama di mana Allah diam dalam kehidupan manusia. Di sini ada 5 pesan penting tentang Sabat untuk menyampaikan ada poin-poin atau pesan-pesan penting. Mari kita lihat. Yang pertama, Allah sang pencipta. Jadi dengan kita menguduskan hari Sabat, maka kita mengakui Allah sebagai pencipta kita, bukan setan. Kenapa? Karena setan juga mengklaim bahwa dunia ini adalah miliknya. Kemudian dengan kita menguduskan Sabat, maka kita juga akan menanti Mesias akan datang. Itu janji yang sudah disampaikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa melalui Kejadian 3 ayat yang ke-15. Jadi Mesias akan datang, dan dia sudah datang. Dan kita menanti kedatangan yang kali kedua, yaitu menjemput semua umat tebusan setelah dia naik ke surga. Pesan Sabat juga adalah memberikan tentang Allah akan mendirikan kerajaannya, bahwa kerajaan dunia ini tidak akan berlaku lagi, sebagaimana dicatat dalam kitab Daniel pasal 2. Maka batu besar itu meremukkan patung yang berkilau-kilauan, mimpi Raja Nebukadnezar itu. Maka batu itu akan mendirikan kerajaannya, yaitu kerajaan Allah. Lalu dengan kita menguduskan Sabat, maka kita juga mempunyai satu pesan bahwa keselamatan akan datang dari Tuhan. Hanya dari Tuhan. Dengan kita menguduskan Sabat, maka Tuhan adalah hakim tertinggi bagi semua orang. Itulah pentingnya Sabat. Sekarang, mari kita lihat bagaimana
tentang Sabat ini, kita temukan bahwa Sabat dan Bait Suci adalah merupakan wadah, ya, merupakan wadah. Hari Sabat dan Bait Suci adalah wadah Allah bertemu umatnya, ya. Mari kita masuk dalam pelajaran hari Senin. Kita ambil dari kitab Keluaran 35 ayat 4 sampai 36 ayat 7. Saya ambil kutipan dari pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran hari Senin. Boleh kita baca. Berbagai bahan berharga yang sangat banyak dibutuhkan untuk membangun kemah suci, dan hal ini akan dicapai dengan sumbangan yang murah hati dari umat Allah dengan sukarela dan sukacita. Kita tahu pesan yang Tuhan berikan kepada Musa untuk membangun bait suci. Tuhan tidak memberikan bahan-bahan bangunan secara langsung, tetapi Tuhan mengingatkan bangsa itu untuk memberikan sumbangan. Ya, itu sebabnya kutipan ini mengatakan bahwa berbagai bahan berharga yang sangat banyak dibutuhkan untuk membangun kemah suci, dan hal ini akan dicapai dengan sumbangan yang murah hati dari umat Allah dan sukarela. Bukankah Allah pemilik langit, bumi, dan segala isinya? Mengapa dia harus menggerakkan umat-umatnya untuk menyumbang dengan sukarela dan penuh dengan sukacita? Karena Tuhan ingin kepenurutan kita. Itu sebabnya dalam sumbangan ini kita temukan emas, perak, perunggu, linan halus, batu-batu berharga, kain-kain unik, kayu akasia, minyak zaitun, rempah-rempah, dan selain itu orang-orang menyumbangkan tenaga dalam bentuk karya arsitek dan juga menjahit pakaian para imam. Jadi semuanya terlibat. Ada yang menyumbangkan karunia yang Tuhan berikan kepadanya untuk membangun bait suci. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita melihat bagaimana pentingnya terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita masuk dalam pelajaran kita hari Selasa, bahwa kemah suci dibangun Musa dengan hati-hati sesuai perintah Tuhan, dan dia melengkapi semua yang diperintahkan untuk kebutuhan bait suci. Berbagai kain tirai dan tabut perjanjian. Di sana juga ada meja untuk roti sajian, ada meja pendupaan, ada mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan, ada pelataran, ditambah ada di sana baju efod yang digunakan oleh imam, penutup dada dan baju imam besar. Jadi mengerjakan bait suci ini tidak asal-asalan. Dicatat dalam kitab Keluaran 36 ini bahwa Musa dengan hati-hati mengerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu kita temukan juga ada dua bagian ibadah dalam bait suci itu. Pelajaran ini memperkenalkan atau mengingatkan kita kembali bahwa di bait suci itu ada dua ibadah. Ibadah yang pertama yang disebut dengan ibadah harian. Ini menawarkan keselamatan bagi mereka yang bertobat dengan pengorbanan harus dilakukan. Kemudian hal ini merujuk kepada kematian Mesias yang darahnya tercurah menyucikan kita dari segala dosa. Dan ibadah yang kedua yaitu ibadah tahunan. Ini sama dengan hari pendamaian dan dilakukan hanya oleh imam besar. Tuhan menghapuskan dosa kita. Dan ini merujuk kepada Yesus sebagai imam besar di bait besar surgawi dan membawa solusi akhir bagi masalah kejahatan. Jadi sebagaimana tadi dikatakan bahwa perlengkapan kemah suci itu ada tadi tirai, meja roti sajian, meja pendupaan, korban bakaran, bejana pembasuhan, demikian juga pelatarannya, baju efod, semuanya itu merujuk kepada Yesus yang akan mati di kayu salib. Mari kita masuk di pelajaran kita hari Rabu. Pelajaran kita hari Rabu mengingatkan kita bahwa orang-orang Ibrani merasakan kehadiran Allah yang dekat dan tetap ada ketika Allah memimpin
mereka. Melalui apa? Melalui Bait Kudus yang Tuhan telah sediakan. Jadi orang-orang Ibrani merasakan kehadiran Allah itu sangat dekat di dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat, ada dua pesan tentang bait suci dan penciptaan. Mari kita lihat. Keluaran 40 ayat 2 sampai 17. Hari pertama dan bulan pertama Musa memulai mendirikan bait suci. Ini sama dengan Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Kemudian Keluaran 40 ayat 9, 13 sampai 15. Setelah pembangunan bait suci, Musa mentakbiskannya. Dia menguduskan. Siapa yang dikuduskan? Imam. Siapa imam dalam konteks ini? Harun dan anak-anaknya. Nah, maka hal yang sama Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 juga mengatakan setelah Allah selesai menciptakan, Dia memberkati dan menguduskan hari Sabat. Jadi bait suci dan juga hari Sabat adalah sama-sama kudus. Sama-sama kudus. Mari kita lihat dalam pelajaran kita di hari Kamis. Pelajaran kita di hari Kamis ini mengingatkan bahwa Tuhan ada di tengah manusia sepanjang masa. Ya. Kita bisa temukan dalam Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Di mana dalam perjanjian lama Allah itu hadir dalam bait Allah. Kemudian berganti masa dalam perjanjian baru Yesus diam di antara manusia. Kita bisa temukan dalam kitab Matius 18 ayat 8 di mana dikatakan di mana ada 2-3 orang maka aku hadir di sana. Yohanes 1:14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah manusia. Setelah Yesus datang, Yerusalem baru turun, maka kemah Allah juga ada di tengah-tengah manusia. Kita bisa baca dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Mari kita lihat dari kesimpulan pelajaran kita dalam satu pekan ini, mengingatkan bahwa Allah menginginkan kita agar Dia tinggal di tengah-tengah kehidupan kita. Kemah bukan saja fisik tapi juga rohani. Hati kita sebagai tempat kehadirannya. Pentahbisan hidup, dedikasi diri, dan karunia kita boleh disumbangkan untuk pekerjaan Tuhan. Seperti persembahan sukarela oleh umat Israel. Memelihara Sabat bukan hanya karena hukum, tetapi sebagai pengingat akan tujuan Allah. Dan pada akhirnya Allah akan bersama-sama umatnya selama-lamanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagaimana tadi pelajaran sekolah Sabat kita dalam satu pekan ini mengingatkan tentang bait suci. Bait suci adalah sangat penting. Dan hari Sabat juga adalah sangat penting. Dua-duanya adalah wadah Tuhan untuk bertemu dengan umatnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti kesimpulan tadi mengingatkan bahwa kita juga harus terlibat dalam memberikan sumbangan untuk pekerjaan Tuhan. Seperti persembahan sukarela, sebagaimana dilakukan oleh bangsa Israel. Dan memelihara hari Sabat bukan hanya karena hukum, tapi sebagai pengingat akan tujuan Allah. Demikian pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran 13. Kita akan bertemu kembali dalam pelajaran kita di pelajaran yang pertama, triwulan yang keempat. Saya, Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.